scheme to make money, and she'll say it's a crazy scheme. Well, look, if you don't get a hold of Alice, get the recipe, how are you going to sell this stuff? What are you going to do? Very simple. The first thing I got to do is get some financial backing. Now, tomorrow when I go to work, I walk right into Mr. Marshall. Mr. Marshall, the president of your bus company? Why, certainly. He's a swell guy. Last year, for instance, there was some guy named Herman. Kind of an invention. It was a wrench lock. Willie took it into Marshall, showed it to Marshall. Marshall liked it, gave him some money, and now he's got a whole factory going for himself. Called Fat Rat's Factory. Not bad, Love. But have you got an idea on how to present this stuff here to your boss? I don't need any idea. I'll do the same thing we did. I'll let him taste it. He'll be sold on it just like we were. Now, as soon as he puts the money in my company, and Alice knows that my boss has got money in this thing, she'll be proud to give me the rest. Now, Pen, I gotta take... Halo teman-teman Pramuka Sepeda. Sehari-hari kita sudah terbiasa menggunakan televisi untuk mengetahui berbagai informasi dari penjuru dunia. Tapi, teman-teman tahu nggak sih sejarah televisi itu seperti apa? Ayo kita bahas. Sebelum itu, teman-teman tahu nggak sih teknologi itu apa? Jadi, teknologi merupakan sebuah hal yang kemajuannya sangat pesat dalam beberapa tahun ke belakang. Berbagai macam hal baru ditemukan untuk membantu kehidupan manusia. Salah satunya, televisi. Televisi, atau lebih sering disebut TV, merupakan sebuah penemuan revolusioner pada masanya. Walau sekarang rasanya bukan hal yang luar biasa, tapi pada saat hari penemuannya, TV menjadi hal yang sangat luar biasa bagi perkembangan dunia. Lalu, seperti apa ya perjalanan televisi? Mari kita lihat perjalanan televisi. Television is about to emerge from the laboratory to bring into your home news, entertainment, and material of educational value. TV yang kita kenali saat ini adalah sebuah TV dengan sistem elektronik penuh, yang mana dapat memindai gambar lebih cepat dan lebih halus. Philo Farnsworth, seorang insinyur asal Amerika yang pertama kali menyadari hal ini, Science Focus mengatakan Philo Farnsworth adalah penemu televisi elektronik yang sering terlupakan. Ia merupakan pencetus dari cetak biru TV elektronik yang sering kita jumpai di zaman ini. Bersekolah di Universitas Brigham Young di Provo, Utah, sebagai mahasiswa istimewa, membuat Farnsworth bersemangat mengembangkan idenya. Namun, pada 1924, ia harus menunda untuk mengembangkan televisi elektronik karena kematian ayahnya. Hal ini membuat Farnsworth harus pulang dan menghidupi keluarganya. Pada 1926, Philo Farnsworth berhasil bekerja di sebuah penggalangan dana amal George Everson dan Leslie Correll. Dia berhasil meyakinkan mereka untuk mendanai proyek televisinya. Farnsworth pun pindah ke Los Angeles dan mengerjakan proyek tersebut. Ia menghabiskan dana sebanyak 31.000 US dollar atau sekitar 496 juta rupiah saat ini dan berhasil membuat televisi elektronik pertamanya. Dengan terus mencoba dan menyempurnakan ciptaannya, pada September 1928, Farnsworth melakukan demonstrasi kepada pers. Kemudian 2 tahun berselang, perusahaan Radio Corporation of America atau RCA mengirimkan kepala proyek mereka, Cosmic Shuriken, untuk mengevaluasi proyek televisi ini dan mencoba untuk membeli proyek tersebut. Alih-alih menjual proyeknya, pada 1937, Farnsworth membentuk perusahaannya sendiri. Kemudian, Shuriken yang tak dapat membeli proyek Farnsworth secara terpisah mencoba untuk membuat dan memberikan inovasi miliknya sendiri terhadap perkembangan televisi. Akhirnya, pada 1935, RCA berhasil melakukan siaran televisi dengan menggunakan sistem yang sepenuhnya elektronik. 2 tahun kemudian, RCA mengumumkan pesutan mereka, yakni
televisi seri TT5 1939 yang 442 produksi TV dihentikan akibat meledaknya Perang Dunia II. Pasca Perang Dunia II di tahun 1945, izin penggunaan TV kembali disahkan dan terlihat peningkatan penggunaannya sejak saat itu. Munculnya TV berwarna sendiri ditimbulkan oleh kalahnya Amerika Serikat pada periode awal Perang Dunia Kedua. Kekalahan itu menyebabkan warga Amerika tidak mau lagi melihat masa lalu. Gambar hitam putih menjadi trauma akan memori yang sudah mereka lewati pada masa itu. Kala itu, berbagai ilmuwan dan ahli mencoba membuat bagaimana caranya untuk menampilkan gambar berwarna di layar TV. Dan akhirnya, lagi-lagi sang perusahaan terbesar industri televisi, yaitu RCA, membuat televisi berwarna. Kalian bingung melihat gambar ini? Tenang, videonya nggak rusak kok. Gambar inilah yang digunakan untuk menguji TV berwarna pada kala itu, ketika belum ada program yang bisa ditampilkan. RCA kala itu meluncurkan CT100 pada 1954, sebuah TV berwarna yang bertujuan untuk mengobati rasa trauma warga Amerika Serikat dengan harga jual $1.000. Awalnya, hal ini dirasa terlalu mahal untuk sebuah tabung TV. Akan tetapi, TV berwarna pun mulai diterima baik oleh masyarakat dan menjadi standar di setiap rumah sekitar tahun 1966. Setiap warna televisi ini pun akhirnya dipatenkan oleh Komite Nasional Standar Televisi yang bernama NTSC. Sistem warna yang dipatenkan ini digunakan dalam TV analog yang sebagian besar dipakai di Amerika dan beberapa negara bagian Asia Timur seperti Jepang, Cina, Korea Selatan, dan Taiwan. Dan sistem warna ini terus dikembangkan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. AI, 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 AI. I found the AI really useful. AI, AI, generative AI. Beberapa tahun ke belakang, kita diperkenalkan dengan teknologi AI yang lebih mutakhir, di mana setiap ini produk elektronik diberikan beberapa gimmick AI oleh produsennya. Maka, tidak heran jika kedepannya kita juga akan lebih banyak menjumpai teknologi AI pada dunia televisi. Nah teman-teman, itu dia sedikit perjalanan sejarah awal hingga perkembangan televisi saat ini. Jadi, model TV apa aja nih yang kalian punya di rumah? TV tabung, TV flat screen, atau bahkan Smart TV? Jangan lupa komen di bawah ya teman-teman. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, support dengan menekan tombol subscribe ya. Terima kasih sudah menonton, dan next kita bahas apa lagi ya?